الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-43, yaitu ajrun. Lafaz ini mempunyai dua makna yang berkaitan. Ia bermakna upah atas sesuatu pekerjaan dan juga merawat tulang yang retak. Untuk makna pertama, ia berbentuk al-ajr atau al-ujrah. Al-Khalil berkata, ajar bermaksud ganjaran atas suatu amalan. Dari kata itu dinamakan juga mahar perempuan sebagai ajar, jamaknya ujur, seperti yang terdapat dalam ayat Allah, fa'atuhunna ujurahunna. Sedangkan untuk makna merawat tangan yang retak dikatakan ujirat yaduh, tangannya dirawat, atau ajartu yadah, aku merawat tangannya. Lafaz ajrun disebut sebanyak 84 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 62, 112, 262, 274 dan 277. Kemudian Ali Imran surah ketiga ayat 136, 171, 172, 179 dan 199. An-Nisa surah yang keempat ayat 40, 67, 74, 95, 100, 114, 146 dan 162. Al-Maidah surah kelima ayat 9, Al-An'am surah 6 ayat 90, Al-A'raf surah 7 ayat 113, 170, Al-Anfal surah 8 ayat 28, At-Taubah surah 9 ayat 22 ayat 120, Yunus surah 10 ayat 72, Hud surah 11 ayat 11 ayat 51 ayat 115, Yusuf surah 13 ayat 56 ayat 57 ayat 90 ayat 104, An-Nahl surah 16 ayat 41, 96, 97, Al-Kahf surah yang ke-18 ayat 2, 30, 77, Al-Isra surah yang ke-17 ayat 9, Al-Furqan surah 25 ayat 57, Asy-Syu'ara surah 26 ayat 41, 109, 120, 127, 145, 164, 180, Al-Qasas surat 28 ayat 25, 54, Al-Ankabut surah 29 ayat 27, 58, Al-Ahzab surah 33 ayat 29, 31, 35, 44, Saba surah 34 ayat 47, Fatir surah 35 ayat 7, Yasin surah 36 ayat 11, 21, Shad surah 38 ayat 86, Az-Zumar surah 39 ayat 10, 35, 74, Fussilat surat 41 ayat 8, Asy-Syura surah 42 ayat 23, 40, Al-Fat surah 48 ayat 10,
16-29, Al-Hujurat surat 49 ayat 3, At-Tur surah 52 ayat 40, Al-Hadid surah 57 ayat 7, 11, 18, 19, 27, At-Taghabun surah 64 ayat 15, At-Talaq surah 65 ayat 5, Al-Mulk surah 67 ayat 12, Al-Qalam surat 68 ayat 3 dan ayat 46, Al-Muzammil surah 73 ayat 20, Al-Insyiqaq surah 84 ayat 25, At-Tin surat 95 ayat 6 ayat 6. At-Tabari menafsirkan ajar dalam surah Saba dengan al-ju'lu atau upah, yaitu sesungguhnya aku tidak meminta upah kepada kamu atas ajakan kepada Islam dan menyampaikan risalahnya. Sedangkan dalam surah Fatir beliau memberikan makna lafaz ajar ialah surga, sebagaimana yang diriwayatkan dari Qatadah. Dalam surah Sad beliau menafsirkan ajar sebagai sawab atau ganjaran dan jaza atau balasan. Dalam surah Al-Qasas berkaitan kisah Nabi Musa, Ibnu Katsir memberikan tafsiran lafaz ajar yaitu memberikan ganjaran atau sawab dan hadiah atau mukafa'ah kepadamu atas pertolonganmu. Tafsirannya dalam surah Al-A'raf ayat 113. Beliau menafsirkan ajar dengan as-sawab yaitu ganjaran dan hadiah atau al-ata yang dijanjikan. Para ahli sihir dapat mengalahkan Musa dengan melantik mereka sebagai pembesar-pembesarnya dan pembesar orang Mesir. Mayoritas penggunaan lafaz ajar di dalam Al-Quran adalah ganjaran atau balasan bagi atau untuk orang yang beramal soleh, bertakwa, berbuat kebaikan dan lain-lain, berupa nikmat surga di akhirat dan sebagainya. Malah hampir seluruhnya membawa maksud ini kecuali beberapa ayat sebagaimana yang dikemukakan di atas. Maka maksud umum lafaz ajar ialah ganjaran balasan kebaikan dan bukan kejahatan. Sedangkan makna khususnya ialah upah seperti dalam surah Al-Qasas dan Al-A'raf dalam ayat 113 di atas dan lain-lain.